saudara. Unlimited movement. Seberapa kita yang ada tetap bersuka cita ya. Haleluya. Saya undang kalian berdiri. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu kemarin, dan kami ada saat ini di tempat ini Bapa untuk memberikan ucapan syukur kami, pujian dan penyembahan kami di hadirat Tuhan. Bapa, Kau sucikan dan kuduskan setiap kami, pribadi pribadi, layakan kami dan terus layakan kami Bapa, untuk memberikan persembahan kami untuk-Mu. Terima kasih Bapa atas jemaat-Mu tempat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jika mereka dalam perjalanan, Bapa, Kau sembuhkan mereka. Jika mereka ada sakit, Bapa, Kau pulihkan kesehatan mereka. Dan Tuhan, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Seberapa kami yang ada, Engkau hadir. Terima kasih ya Bapa. Inilah pujian penyembahan kami sepanjang hidup yang akan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama kita naikkan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Beri salam kanan kiri. Haleluya. Ini kita nggak banyak, tapi makin enak kayaknya kalau goyang ya, keluar dari tempatnya ya. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Bapak Rio. Suka
jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasihmu padaku, menebus dosaku. Matahari dan sampai ke gelapnya, Tuhan kata dunia, karena dengan tekan, ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Dengan tekan, ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anaknya, aku disayang Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Tarik nafas sebentar, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Tarik nafas. Rohmu bekerja saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian.
rasakan kehadiran Tuhan. Selalu sembah pujimu, rasakan kehadiran penuhi baitmu, dan ku bersungguh menyembahmu. Yang ku dapat hanya kemuliaan, kiranya memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku bersungguh menyembahmu. Yang ku dapat hanya kemuliaan, dan ku bersungguh menyembahmu. Yang ku dapat hanya kemuliaan,
Nanti lihat-lihat ada tamu mungkin.
semuanya. Shalom saudara-saudaraku. Kita masih saudara kan? Puji Tuhan, saya percaya minggu ini banyak sekali hal yang kita lewati, ya. Ada terobosan, ada kesedihan, suka duka, bla 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 bla. Saya diberkati di minggu ini. Saya juga mengalami agak sedikit capek banget karena 1 minggu full ini saya mengusir roh jahat. Tidak seperti itu, saya bercanda, saya melayani. Dan saya pernah bilang bahwa sebelum saya melayani ada tanda untuk saya dan suami saya bilang berarti 5 orang yang harus dilayani. Ternyata sampai detik ini baru 4. Satu lagi saudara yang harus saya layani. Saya lagi nunggu siapa yang mau pelayanan pelepasan. Haleluya. Saudara, kalau kemarin kita berbicara tentang mujizat, tetap masih mujizat bulan ini. Mujizat yaitu adalah tanda. Yang paling jelas di kitab Yohanes, dia berbicara tentang tanda-tanda atau mujizat dari Tuhan Yesus, bahwa di Alkitab itu hanya menjelaskan tentang 7 saja. Padahal ada banyak sekali tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Coba sama-sama kita buka dulu di Yohanes. Kita buka di Yohanes pasal 20, saudara. Ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Next. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Lalu Yohanes 21 ayat 24 dan 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi banyak sekali saudara mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi Yohanes hanya mencatat 7. Yohanes ini siapa saudara? Bukan Yohanes Pembaptis yang menulis kitab Yohanes. Tapi Yohanes ini adalah murid Tuhan Yesus, saudaranya Yakobus. Kalau kita buka di Matius 4, coba dulu kita cek ya. Dan ini saudara perlu tahu ini, jadi tidak salah kaprah. Yohanes pasal 4, kalau tidak salah pasal 21. Nah, ini ketika Tuhan Yesus memanggil murid. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Nah, Yohanes ini yang saudara Yakobus ini yang menulis Yohanes ini. Paham ya? Nah, Yohanes saudara Zebedeus, mereka ini adalah nelayan, bapaknya juga nelayan. Ketika Tuhan membawa mereka, mereka lagi membereskan jala. Jadi Tuhan ketemu mereka di mana saudara? Di Galilea, sungai. Nah, kemudian Yohanes berjalan dengan Tuhan Yesus dan dia menceritakan kisah tentang Yesus yang tertulis di Injil Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis yang nulis ini, saudara. Karena di dalamnya juga ada menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Tapi bukan Yohanes itu. Yohanes murid Tuhan Yesus. Lalu saudara, tujuan Yohanes menceritakan untuk apa sih? Apa? Yang ada makna apa Yohanes mau sampaikan? Ternyata simpel saudara. Yohanes memberikan kepada seluruh umat manusia bahwa sejarah ini akan tercatat terus-menerus bahwa Tuhan membuat sebuah tanda. Dan tanda ini harus diingat sama semua manusia bahwa hanya Tuhan Yesus saja adalah Mesias. Tidak ada yang lain, dia yang datang, yang awal dan yang akhir, yaitu Yesus saja. Tidak ada yang lain lagi yang sudah pernah dinubuatkan oleh nabi-nabi dulu, termasuk Daud, kemudian termasuk Daud, Yeskel, dan kemudian Yeremia, Yesaya, semuanya.
Dan kembali lagi Yohanes melihat bahwa ternyata ini dia Mesias. Sehingga tujuan Yohanes menulis ini adalah untuk mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa ini sudah yang kita percaya, bukan yang lain lagi. Udah, ini selesai. Setelah sekian lama, saudara. Dan apa sih yang Yohanes mau sampaikan lagi? Ternyata ada tanda di situ. Dan mujizat yang pertama yang Tuhan lakukan adalah, saya sudah singgung kemarin, air berubah menjadi anggur. Dan sekarang kita akan membahas air berubah menjadi anggur. Kita buka di Yohanes pasal 2. Yohanes mau menyampaikan melalui saudara, melalui ini, dia punya kisah penulisan Yohanes bahwa hidup yang Tuhan berikan adalah bukan hidup yang kalau kamu sudah bahagia, kamu kan bahagia terus. Ada penderitaan di dalam. Kehidupan yang Yohanes mau katakan di sini bahwa kehidupan ini bukan bios, bukan hidup yang secara jasmani atau puske, bukan hidup secara batin. Tapi Yohanes mau menjelaskan bahwa ini loh, ini Zoe. Saudara tahu Zoe? Siapa yang tahu Zoe? Pengertian Zoe? Ya, hidup yang bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup Zoe. Karena sekali dia ini Mesias, kamu harus Zoe, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Itu tujuan Yohanes mau menjelaskan kepada saudara dan saya. Dan saudara, kita buka di tadi sudah. Dan setelah Yesus pergi, Yohanes pasal 2. Sebentar. Yohanes pasal 2 ayat 1. Judulnya perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepadanya, pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecek air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, kalau saudara dan saya masuk ke mall, pasti ada tanda masuk dan tanda keluar, anak panah ya. Anak panah. Nah, tanda yang ditulis ini oleh Yohanes ini adalah mengingatkan buat saudara dan saya bahwa ternyata mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah air berubah menjadi anggur. Saudara, Matius, Markus, Lukas tidak mencatat ini, saudara. Tetapi Yohanes mencatat ini bahwa pertama-tama mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah air berubah menjadi anggur. Makna apa yang saudara saya dapat dalam perkawinan Kana ini? Nah, saudara, kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 3, saya menyimpulkan bahwa itu sebuah situasional. Situasi. Kalau kita buka di ayat pertama, 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Situasinya adalah sebuah perkawinan. Setuju dengan saya sama ini ya? Situasinya adalah pesta. Ya, siapa yang sini tukang pesta, angkat tangan? Kalau nggak tukang pesta, angkat kaki.
Situasinya adalah perkawinan, pesta. Situasi yang kedua adalah ada Ibu Yesus di situ. Dan situasi yang ketiga adalah Yesus juga ada di situ. Situasi yang keempat adalah anggur habis. Betul? Sekarang kita buka satu-satu. Yang tadi dulu, ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. 3. Ketika mereka ke Kura, stop sampai itu. Saudara, perkawinan orang Yahudi saat itu, kalau orang melakukan sebuah perkawinan Yahudi itu bukan menyangkut dengan keluarga saja, tapi menyangkut dengan komunitas yang besar, orang Yahudi. Dan banyak sekali orang pasti datang. Dan perkawinan Yahudi, saudara, butuh 1 tahun untuk mempersiapkan. Dan pesta itu dilakukan 3-7 hari. Saudara, berarti doa harus banyak toh? Kurang persiapan berarti kan tuan rumah ini toh anggur habis. Betul? Ini kurang persiapan. Ataupun bisa aja dia persiapan tapi undangan banyak. Bisa aja. Kalau di tempat saya pesta undangan ada, orang bilang gini, sih tidak diundang datang kayak anjing air, maaf kata. Seperti itu bahasanya. Jadi kalau mau datang harus bawa undangan. Tapi budaya orang Yahudi, saudara, pesta yang mewah, persiapan selama 1 tahun, kemudian pestanya harus 3-7 hari, itu budaya. Dan saudara, Alkitab juga mencatat di situ, setiap orang yang masuk di perkawinan itu ada tempayan di depan, mereka harus mencuci tangan, mencuci kaki mereka lap dulu, baru mereka bisa masuk di pesta ini. Pembersihan, makanya disiapin tempayan di depan, saudara. Nanti kita lihat tempayan itu apa yang terjadi. Saudara-saudari setel kan? Nah, tempayan itu, saudara, bukan terbuat dari keramik atau bukan terbuat dari tanah liat, saudara, dari bongkang batu yang tidak ada di Indonesia tapi adanya di sana. Dan itu besar, saudara. Kalau Alkitab dia bilang 100 liter. Tapi ternyata ada lebih dari itu, saudara. Bayangkan tempayan, saudara. Situasional. Situasi yang perkawinan di Kana itu, kalau anggur habis berarti itu menyangkut dengan keluarga yang tidak bersiap-siap atau menyangkut dengan aib, lebih tepatnya. Menyangkut dengan aib. Jadi kalau orang Yahudi kehabisan anggur, itu aib. Alah, bahaya. Nanti ada apa dan dia punya keluarga ini. Anggur kurang. Orang anggur kalau nikah, kalau ada saja yang ketinggalan, misalkan anting ketinggalan, baju ketinggalan, atau baju itu jarang, nggak mungkin pengantin nggak berbaju ya, baju jarang. Anting atau makanan yang nggak apa sih namanya, makanan yang nggak cukup, itu pasti ada pembicaraan. Mereka akan bilang itu nanti rumah tangga mereka itu berkekurangan. Itu di tempat saya begitu, di daerah saya, khususnya di suku di Amahe ya, atau di Serang. Kebanyakan begitu ya. Pengantin lupa, orang tuanya lupa sisipi anting-anting, berarti mereka hidupnya kekurangan. Seperti itu. Nah, kejadian yang terjadi di sini di apa namanya? Karena ini adalah pesta ini kehabisan anggur setelah 3 hari. Kehabisan anggur setelah 3 hari berarti hari pertama oke, hari kedua oke, hari ketiga habis. Persiapan toh. Hari ketiga habis, atau mungkin karena mereka galojo, mungkin makan banyak-banyak, bisa aja begitu. Ada banyak sih yang bisa kita simpulkan. Tapi saya tidak mau menyimpulkan begitu, saudara. Saya mau menyimpulkan bahwa ada sebuah tanda dan perkenan Tuhan di sini akan terjadi. Bahwa lewat pernikahan atau perkawinan di Kana itu, Tuhan kasih tanda bahwa Mesias sudah datang. Kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Tuhan kasih tanda bahwa ini saya. Saudara, yang terjadi di situ bahwa ketika pesta itu sementara berjalan, kemudian ibunya bilang begini sama Yesus. Aku habis. Tuhan bilang, apa sih yang kau mau, Bu? Belum saatnya. Tapi saudara, itu saya menyimpulkan dalam hati saya begini. Oh, berarti Ibu Maria ini punya intuisi dengan Roh
Zebedius itu kuat banget. Dia bilang, nah, sudah saatnya engkau tidak menjadi anak tukang kayu lagi, tapi anak Allah yang harus membuat tanda di tempat ini. Yesus bilang, coba kita baca yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Next. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tuhan bilang ibu saat belum tiba. Tapi saudara, kita lihat begitu pedenya Ibu Maria ini, saudara, instingnya tuh. Ya, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Ibunya berkata kepada pelayan, bukan kepada Yesus. Dia hiraukan apa yang Tuhan bilang ini. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Next. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Tadi saya disinggung dari pertama. Menurut adat Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi setiap pintu sebelum masuk pesta sudah ada ini. Tempayan-tempayan ini. Jadi setiap mereka masuk, saya ulangi. Mereka cuci dulu. Kalau kita bilang orang Muslim sekarang, mereka pakai seperti wudhu. Saudara paham? Seperti wudhu. Gitu. Seperti wudhu. Mereka cuci tangan, kaki semua masuk, baru mereka masuk ke pesta itu. Begitupun saudara, bukan di situ saja, tetapi di gereja atau di sinagoge dulu, mereka juga melakukan hal yang sama. Di bait Allah, mereka juga melakukan hal yang sama. Saudara, ada makna yang saya sampai merenung, saya bilang, sesuatu yang dicuci dengan air berulang-ulang, saudara, ternyata bukan saja tanda yang Tuhan kasih bahwa dia Mesias, tapi ada makna di bagian firman Tuhan ini bahwa sesuatu yang dicuci di air berulang-ulang, yang kotor, yang dicuci oleh air berulang-ulang, tidak sama seperti anggur yang Tuhan kasih buat saudara saya. Apa sih makna dari anggur itu? Kematian Tuhan Yesus. Kita balik lagi. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuh menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 puyung. Terus Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemilik pesta. Yang pertama, saudara, saya ambil berkat pesan makna dari firman Tuhan tadi. Tanda dari Tuhan menunjukkan bahwa dia Mesias. Yang kedua adalah terkadang kita harus tetap berada di posisi. Kita harus tetap berada di posisi, saudara, menempatkan diri kita di posisi pokok anggur itu. Ini orang lama. Apa sih biasanya bilang? Baca lama orang baru. Ternyata ingat kita juga ya. Ya, Oh, kita tulis sorak-sorai dulu. Saudara, yang terjadi, yang poin kedua, saudara, bahwa anggur terbaik yang disiapkan oleh Tuhan adalah bukan anggur yang tawar, bukan anggur yang ece-ece, tapi anggur yang berkualitas di situ. Air berubah menjadi anggur. Ada pesan yang Tuhan sampaikan buat saudara saya, ada message di sana. Nah, saya mau sampaikan seperti begini. Ketika Maria menyuruh dan pelayan-pelayan tidak berkomentar apa-apa, saudara, mereka lakukan semuanya bla 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 bla, jadi anggur. Betul, jadi anggur. Nah, makna yang kita ambil di sini, terkadang saudara dan saya menginginkan sesuatu, Ibu Maria menginginkan, Tuhan lakukan. Padahal Tuhan bilang belum selesai. Terkadang kita menginginkan sesuatu, kita punya agenda, kita punya proyek, tetapi kita tidak memikirkan bagaimana agenda Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana proyeknya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena kita mengambil sebuah keputusan bahwa sebenarnya di hati nurani ini udah bilang begini. Di hati udah bilang begini. Ini tentang anggur ya. Di hati ini udah bilang begini, jangan. Saya udah pernah bilang ini. Saya ulangi lagi. Di hati udah bilang, sampai saya pernah nanya satu bapak, apa sih yang kamu ketika kamu lakukan itu, bagaimana hati kamu?
Dia jawab begini, "Gak bisa sih." Saudara, berarti itu ada Roh Kudus di hati dia, benar? Ada Roh Kudus, itu ada anggur tuh penuh-penuh Tuhan kasih. Nah, saudara, kadang-kadang kita ngotot, kita benar-benar ngotot di hadapan Tuhan bahwa kenapa sih Tuhan? Gue pengennya A, tapi Tuhan planningnya B. Padahal sebenarnya A itu sudah depan mata. Kok Tuhan suruh gue jalan jauh banget sih? 40 tahun lagi nih orang Israel ya. Lama banget sih, gue nunggu lama banget sih. Gitu. Terus buktinya engkau cuma bilang tempayan anggur itu cuma isi air terus seperti sulap. Di situ nggak ada bilang gini, air berubah jadi anggur. Air berubah jadi anggur. Ya. 3 kali 3 ya kalau apa bilang baca bisnya atau belajar lagi. Salabi adrak adabrak. Tidak ada saudara. Cuma tercatat di situ bahwa Tuhan bilang sekarang cedoklah. Jangan saudara pakai ini untuk pulang di rumah jadi gitu ya. Jadi apa sih namanya? Ada orang tua dulu suka pakai ini. Cedok. Bawa lah gitu. Sebagai mantra. Ada loh saudara. Di tempat saya ada banyak. Firman Tuhan diambil untuk mantra saudara. Nah, saudara, tadi saya singgung tentang air. Air, kalau kita cuci tangan berulang-ulang, sesuatu yang kotor kita cuci ulang, kemudian kotor lagi kita cuci ulang, kita kotor lagi kita cuci ulang sampai bersih. Bahkan kalau bisa dicuci ulang, tapi tetap kotor. Berbeda dengan yang ini, saudara. Tuhan datang buat saudara dan saya sekali dia cuci saudara dengan anggur baru dengan Roh Kudus, maka total bersih. Itu tanda makna dari tanda ini, saudara. Kalau Tuhan datang untuk menebus saudara dan saya, saudara sudah menerima keselamatan, berarti saudara bukan orang-orang yang gampangan. Berarti Tuhan mau bilang gini, saya sudah mencuci engkau bersih. Kalau engkau pergi, nih, ada bahasa sederhana begini, yang kotor ketika yang bersih ketika bersentuhan dengan kotor otomatis kotor. Benar? Yang kotor jika bersentuh, tapi karena Tuhan ada buat saudara dan saya, yang kotor ketika bersentuh dengan yang bersih ketika bersentuh dengan kotor, karena kasih karunia dan keselamatan Tuhan, tanda bahwa dia itu mujizat datang ke saudara dan saya, maka yang kotor itu menjadi bersih. Sama, yang suci pergi ke yang suci melakukan sesuatu dosa. Kemudian ketika dia melakukan dosa, otomatis yang suci itu jadi berdosa. Amin. Tapi karena kasih karunia Tuhan, yang berdosa itu, yang kotor itu disucikan oleh Tuhan. Saudara bayangkan saja, disucikan oleh Tuhan. Jadi makna yang terkandung dalam perkawinan di Kana ini bahwa aku memberikan tanda kepadamu bahwa aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah Mesias. Sekalipun ibuku belum bilang, berkata bahwa sekalipun aku bilang sama ibuku bahwa belum saatnya, tetapi ibuku dengan insting seorang ibu, dia mau bilang begini, sudah saatnya anak tukang kayu melayani Allah. Dia mau menjadikan nubuat itu terbukti ketika malaikat datang kepada dia, kamu akan melahirkan. Ingat kelahiran Yesus. Ibunya mau seperti ini saatnya yang tepat. Di Kana ini anggur habis. Kenapa harus anggur, saudara? Kenapa gak harus yang pertama itu? Kenapa gak orang buta aja? Kenapa gak orang lumpuh aja? Kenapa gak kemarin kita tentang anak perempuan pendarahan? Kenapa gak itu aja? Tadi saya bilang ada 7 mujizat, ada banyak mujizat, tapi Alkitab mencatat 7. Kenapa harus itu? Tapi kenapa tidak harus orang yang rasa harus aja, saudara? Kenapa nggak rasa harus aja? Mujizat yang pertama terjadi. Ternyata ada message, ada pesan yang Tuhan mau bilang begini. Kenapa harus anggur di pernikahan Kana itu, saudara? Karena anggur itu akan menyatakan ketika dia datang, dia membuat pesan buat saudara saya bahwa dia mati, maka dia akan tutup dengan darah kematiannya itu, anggur itu. Saudara dan saya ikut perjamuan itu. Itu sudah. Yang tadi kotor, saudara di tempat sampah, Tuhan datang untuk membersihkan saudara. Saudara yang tadi suci masuk kepada sesuatu yang berdosa, kalau saudara berdosa di situ, tapi Tuhan yang suci datang untuk menyucikan saudara yang berdosa itu.
Saya ulangi lagi saudara, ini air saudara bisa cuci tangan ulang-ulang, tapi saudara menyentuh kotoran, saudara akan. Saya lihat ibu Nana kalau saya sejalan dengan dia, saudara, saya resih banget, gelisah. Kenapa? Pakai apa sih namanya? Sanitizer, saudara. Dia sentuh uang, sanitizer. Dia sentuh ini dikit, sanitizer. Dia sentuh ini, sanitizer. Saya bilang, belum sentuh apa-apa kok sudah sanitizer gitu. Padahal sentuh tasnya sendiri. Sentuh di dalam mobil sanitizer. Kita bawa mobil nih, akan bersih gitu loh. Sanitizer melulu, saudara. Itu, saudara coba ambil kesimpulan di sini. Sanitizer tidak menjamin saudara bahwa saudara itu bersih dan tidak ada kuman di situ. Tapi anggur baru, Tuhan Yesus menjamin bahwa saudara dan saya sudah bersih karena kematian Dia. Total saudara bersih. Berarti itu saudara. Amin. Itu makna dari anggur berubah menjadi air. Salah. Itu saya pura-pura. Saya mau dengar saudara nyampe. Itu menandakan bahwa air berubah menjadi anggur. Itu makna yang pertama, saudara. Kedua, tadi yang pertama tanda bahwa itu adalah Mesias. Tidak ada lain. Yohanes sudah mencatat itu. Tanda yang kedua adalah apa tadi? Anggur. Kemudian saudara, makna yang ketiga, kalau kita baca di ayat yang ke-9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan mencetuk air dan mengetahuinya dan memanggil mempelai laki-laki, terus dan berkata kepadanya, setiap menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik, akan tetapi yang kau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara pergi di pesta di mana-mana, kalau makanan sudah mau habis, orang yang datang terlambat pasti makannya remah-remah. Saya ada bakso lagi kau. Ini pekuas saja. Lengkuas. Beda pesta ini. Perkawinan Yahudi hari ketiga. Di situ ayat pertama dibilang hari ketiga. Hari ketiga harusnya menurut orang banyak, kalau sudah banyak orang dan sudah terjadi mabuk dan sebagainya, ada baby tapi mereka nggak boleh mabuk ya. Dan sebagainya, saudara, berarti mereka akan tambah dan yang keluar paling terakhir itu karena sudah berkurang orang, maka yang biasa saja, bisa juga anggur yang tawar. Bisa anggur tawar keluar. Tapi saudara, air yang berubah jadi anggur, saudara, pemimpin pesta dia bilang begini, di mana-mana bahasa hari di mana-mana kalau pesta orang kasih keluar yang baik, tapi di bagian-bagian belakang hari kedua, ketiga, seenak lagi, sudah nggak enak. Tapi kamu ini loh, dia bilang sama mempelai, sementara mempelai tidak tahu apa-apa bahwa anggur di belakang habis. Dia bilang sama mempelai, tapi kamu, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Karena kalau semabuk, apa yang masuk saya enak jadi dada, benar? Kalau sudah asli begitu, yang enak itu, yang gak enak tetap jadi enak. Nah, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang, saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Ada pesan di situ, saudara, bahwa kalau saudara dan saya tetap menyatu, terhubung dengan pokok anggur itu, semuanya baik-baik saja. Malah saudara punya iman dan saya punya iman, makin hari makin naik. Terkadang orang bilang begini, kalau kita taat, kita mendapat berkat. Saya balik bertanya, apakah engkau mengikuti Yesus cuma mencari berkat? Ketaatan bukan menyambut dengan berkat, tapi ketaatan itu adalah membuat engkau bertumbuh di dalam iman karena Yesus dengan kasih karunia-Nya sudah menyelamatkan. Jadi jangan ikuti Yesus karena udah kayak pengemis, sorry banget. Tuhan, ada uang. Itu hari pertama. Hari kedua. Sakit tahu. Hari kedua. Hari ketiga ya bangku. Hari ketiga Tuhan. Aduh, ada yang kena di hati ketawa.
tentang anjing kan. Hari pertama dia membongkar tuan rumahnya yang punya rumah itu, saudara, dia bilang gak punya apa-apa. Dia seorang hamba Tuhan, saudara. Dia gak punya apa-apa, gak ada apa-apa lagi dalam rumah. Sudah kayak bisa nganggur, saudara. Hari pertama sudah gak ada apa-apa, anjing ngomong masih kuat. Gong, gong. Oh, hamba Tuhan bilang, puji Tuhan masih kuat gong. Masih kuat. Hari kedua ngomongannya, gong, gong. Tuhan, sempurna hati kami, anjing belum makan. Biar belum makan gitu lah. Hari ketiga,